Percuma kita ngaji kemana-mana kalau sholat tidak kita kerjakan. Betul? Kita butuh ilmu, ya. Kita butuh ilmu dengan cara kita duduk di majelis ilmu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin wal hadirat jemaah pemuda dan pemudi yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-imanu billah, yaitu kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti beriman? Arti beriman mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ketika iman kita sudah ada di dalam hati, berarti setiap tingkah laku kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah di mana-mana selalu memperhatikan kita. Berarti kalau kita sudah iman, kita wajib mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya cuma ngomong, ya. Kita ngaku iman, kita ngaku Islam, tapi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu kita abaikan. Naudzubillahi min dzalik. Kewajiban yang pokok untuk kita yaitu pertama, sholat 5 waktu. Percuma kita ngaji kemana-mana kalau sholat tidak kita kerjakan. Betul? Kita butuh ilmu, ya. Kita butuh ilmu dengan cara kita duduk di majelis ilmu, dengan cara kita duduk di majelis taklim. Ilmu untuk apa? Untuk membenarkan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang harus kita jalankan, yaitu sholat 5 waktu. Ya, kalau kita sudah terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu, ketika kita tidak sholat 1 waktu saja, itu rasanya apa? Rasanya ada yang mengganjal, itu ada yang tidak pas. Kalau sudah terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi kalau kita tidak terbiasa, kita mendengarkan suara azan pun serasa hati kita tidak diketuk bahwa itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Berarti hati kita sudah mulai ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti hati kita sudah mulai mati. Naudzubillahi min dzalik. Naudzubillahi min dzalik. Kalau seandainya hati kita sudah merasa mati, ya, hati kita sudah merasa mati. Nah, di sini ada caranya, ya. Yuhyil qalbi al-mayyiti binuril hikmah. Untuk menghidupkan hati kita yang sudah mati, yaitu dengan cahaya hikmah. Ai ilmi nafi'un, yaitu ilmu yang bermanfaat. Itu yang dimaksud dengan nurul hikmah. Ai ilmu nafi'un, dengan ilmu yang bermanfaat. Nah, yang jadi masalah kita tahu ketika kita ketika waktu datangnya sholat, kita tahu bahwa sholat itu adalah kewajiban. Tapi kenapa kita tidak merasa takut? Nah, disinilah hati kita sudah mati. Naudzubillahi min dzalik. Kita tidak merasa terketuk
bahwa itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggilan cuma ada 3. Ada berapa? 3. Ada 3. Pertama panggilan azan. Yang kedua panggilan apa? Yang kedua panggilan Allah. Hati kita diketuk oleh Allah untuk berangkat ke Mekah, yaitu ke makam Rasulullah. Yang ketiga terakhir nih panggilan Allah, yaitu namanya kematian Allah. Yang kedua apa? Yang kedua wanaf'u lil muslimin, yaitu bermanfaat untuk orang-orang muslim. Mana contohnya? Bil maqali, dengan ucapan, ya, bermanfaat, diri kita bermanfaat untuk orang-orang muslim, sesama muslim, sesama manusia. Dengan cara apa? Ini termasuk perbuatan yang bermanfaat, kata Rasul, ketika kita bergaul mengucapkan hal-hal yang baik. Itu pun termasuk perbuatan yang bermanfaat, ya. Kemudian apa lagi? Ya, aubil jai, kalau misalnya kita punya kekuasaan, ya. Kemudian dengan apa? Dengan ucapan sudah, dengan kekuasaan sudah, ya. Aubil mali, ataupun kita diberikan sedikit harta oleh Allah, diberikan kecukupan oleh Allah, kita kasih, kita bantu, ya, kita bantu tetangga kita bantu saudara kita bantu teman kita. Lebih bermanfaat ketika kita punya ilmu, ketika kita punya harta, ini dipakai sajian untuk pengajian. Alhamdulillah. Satu buahnya aja, satu buah, nanti harta kita akan menjadi saksi, akan menjadi penolong, ya, itu. Nah, kemudian aubil badani, dengan tenaga. Membuat manfaat itu pertama, 1 dengan ucapan, 2 dengan kekuasaan, 3 dengan harta, 4 dengan badan, dengan tenaga. Berarti 2 perkara yang utama, yaitu pertama kita harus beriman, yang kedua kita harus bermanfaat sesama manusia. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.